Kemudian tanda kiamat yang berikutnya yang ke-22, yaitu kasratul qatli, banyaknya pembunuhan yang terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakthural harju, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyaknya pembunuhan atau al-harju. Qalu, para sahabat nggak tahu apa al-harju itu maknanya apa. Wa mal harju ya Rasulullah, apa itu haraj wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qala, Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, al-qatlu. Subhanallah. Jadi di akhir zaman akan terjadi banyaknya pembunuhan dan itu juga mata kita melihat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma aslih ahwal muslimin. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi kaum muslimin, kembali kepada jalurnya, tracknya yang betul. Wa fi riwayatin al-Bukhari, di dalam riwayat Bukhari rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan dalam hadis itu, baina yaday sa'ah ayyamul harji, sebelum terjadi kiamat akan ada hari-hari di mana pembunuhan itu terjadi. Yazulu fiha al-ilm, ilmu agama itu jadi langka, hilang. Wa yadharu fiha al-jahlu, kebodohan terhadap agama Islam itu merata di mana-mana. Ini juga hari ini kita merasakannya, di mana manusia itu bodoh terhadap agamanya, tidak tahu hukum-hukum agamanya. Ilmu itu betul-betul banyak yang hilang. Manusia tidak mengenali siapa itu ulama. Zaman dahulu kala ulama itu mudah dijumpai. Oh, itu alim fulan, alim fulan, alim fulan. Hari ini orang itu nggak tahu siapa ulama. Sampai yang dianggap ulama itu orang yang terkenal, pintar ngomong, retorikanya bagus, dan dia di TV sering muncul. Itu yang dianggap ulama. Ya Allah, miris melihat kondisi di mana manusia tidak lagi mengenali siapa ulamanya yang hakiki, yang harus diambil ilmu darinya. Qala Abu Musa wal harjul qatlu bilisanil habsyah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan al-harju itu artinya adalah pembunuhan, dan al-harju itu adalah bahasanya orang Ethiopia zaman dahulu kala. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah al-harju, sebelum terjadinya kiamat itu akan terjadi yang namanya al-harju. Qalu wa mal harju, mereka bertanya, apa itu al-harju wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qala al-qatlu, beliau menjawab pembunuhan. Qalu aktsar mimma naqtul, apakah lebih banyak daripada yang kita membunuh itu? Inna naqtul fil am wahid aktsar min sab'ina alfan, kita ini membunuh dalam satu tahun lebih dari 70.000 orang. Qala innahu laisa biqatlikum musyrikin, bukan pembunuhan kalian kepada orang-orang musyrikin, bukan perang lawan orang kafir. Jadi pada zaman itu sahabat itu perang, bunuh banyak orang, yang namanya perang, jihad, membunuh banyak orang. Tapi yang dibunuh orang-orang kafir, orang musyrikin. Akan tetapi banyak pembunuhan yang terjadi di akhir zaman itu bukan perang lawan musuh, walakin qatlu ba'dikum ba'du, akan tetapi pembunuhan, saling bunuh di antara kalian, sama-sama Islamnya. Qalu, mereka bertanya, wa ma'ana uquluna yawma idzin, kita waktu itu masih punya akal? Qala, Nabi menjawab alaihi salatu wassalam,
innahu la yunza'u qulu aktsari ahli dzalika zaman. Pada waktu itu otak-otak manusia di waktu itu, di akhir zaman itu, la yunza', dicabut. Jadi tawuran, bacok-bacokan sesama pemuda, gak tahu tujuannya apa, seakan-akan akalnya ini hilang. Tujuannya apa itu? Wa yakhlufu lahu haba minan nas bihas yahsibu aktsaruhum annahu ala syai' wa laysa ala syai'. Jadi yang terjadi di akhir zaman, terjadinya banyak pembunuhan, orang-orang menganggap telah melakukan sesuatu yang wah, ternyata itu bukan sesuatu yang wah. Sekarang anak-anak muda yang tawuran atau kelitih atau yang lainnya, Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala perbaiki kondisi kita kaum muslimin di negeri kita ini. Jadi bacok orang itu bangga, tawuran bisa bacok lawannya, bunuh lawannya, bangga. Itu loh, kebanggaan apa gitu loh. Ya kalau zaman dahulu kala perang lawan musuh, kemudian membunuh musuh, bangga, pantas gitu loh. Karena yang diserang itu adalah musuh Islam, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu di antara sama kawan bacok-bacokan, alasannya latihan perang, bukan, itu kebodohan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi yang jiwaku di tangannya, "La tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadril qatil fima qatal." Dunia ini tidak akan hancur, tidak akan lenyap sampai datang suatu waktu yang dimana orang-orang itu nggak tahu ini si fulan bunuh fulan itu gara-gara apa. Yang bunuh pun dia nggak paham kenapa sampai bunuh gitu loh. Walal maqtul fi ma qutil, yang terbunuh pun dia nggak paham kenapa dibunuh. Faqila, maka dikatakan, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Qala al-harju, akan terjadi banyaknya al-harj di akhir zaman. Al-qatil wal maqtul finnar, sehingga yang bunuh maupun yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ya karena kedua-duanya saling pengen bunuh gitu loh. Dan itu fakta real. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala perbaiki kondisi anak-anak muda kita, kembali kepada jalur yang benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama Islam, berakhlak yang mulia, beradab dan bermoral, sehingga bisa ikut berperan membangun bangsa yang besar ini. Wa ma akhbar bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil hadits qad waqa'a ba'dun minhu. Dan apa yang telah dikabarkan Nabi alaihi salatu wasallam di hadis-hadis ini telah terjadi sebagiannya. Fa hadatsal qital bainal muslimin fi ahdi as-sahabah, di awal-awal telah terjadi peperangan di antara kaum muslimin, dan itu para sahabat masih ada. Ba'da maqtali Utsman, setelah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, thumma sarat hurub takthur fi ba'dil amakin duna ba'din. Kemudian setelah terjadinya peperangan di antara para sahabat, setelah itu banyak fitnah-fitnah yang bermunculan. Peperangan terjadi dan semakin banyak. Wa fi ba'dil azman, di sebagian waktu, duna ba'din. Wa duna an ta'rif asbab aktsar tilkal hurub. Kebanyakan enggak tahu kenapa sampai terjadi peperangan ini. Sekarang antara kubu A, kubu B, sesama kaum muslimin perang, itu yakin. Kebanyakan pasukannya itu nggak tahu kenapa sampai perang itu kenapa, nggak tahu. Wa kadzalika wa amma ma hasala fil qurun akhirah min al-hurubil mudammirah bainal umam wallati dhahaba duhayyatuha uluf, dan yang terjadi di era-era akhir ini dari peperangan-peperangan yang sangat-sangat menghancurkan sekali yang terjadi antar bangsa, sehingga korbannya itu ribuan, wantasyaratil fitan bainan nas bisabab dzalik, sehingga tersebarlah fitnah di tengah-tengah manusia gara-gara itu. Hatta saral wahid yaqtul akhar, sampai-sampai ada yang bunuh
saudaranya. Wala ya'riful ba'its lahu 'ala dzalik, dan dia enggak tahu kenapa harus bunuh saudaranya sendiri gitu loh. Wa kadzalika, begitu pula fa inna intisharal aslihatil fattakati allati tudammir syu'ub wal umam lahu daur kabir fi kathratil qatl. Di mana perkembangan teknologi senjata yang mutakhir itu yang betul-betul mematikan itu juga punya peran penting, di mana terjadinya banyak pembunuhan. Hatta saral insan la qimatalah, sampai manusia itu seakan-akan enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Yudbah kama tudbah syat, disembelih kayak kambing disembelih gitu. Wa dzalika bisabab inhilal, itu gara-gara sudah enggak punya moralitas lagi. Wa tishal uqul, otaknya sudah enggak bisa dipakai. Wa inda wuqu'il fitan yaqtul qatil, apalagi ketika terjadi huru-hara, fitnah, gontok-gontokan, kayak terjadi pemilu itu, terjadi bunuh-bunuhan, dan nggak tahu yang bunuh kenapa dan yang dibunuh kenapa, nggak tahu. Wala yadri limadza qatal wa fima qatal, dia nggak tahu kenapa bunuh dan untuk tujuan apa dia bunuh. Bal innana nara ba'dhan nas yaqtul ghairahu li asbab tafiha. Jadi yang kita lihat terjadi bunuh-bunuhan itu bahkan karena perkara yang sangat sepele sekali. Wa dzalika 'inda tirabin nas, itulah kejadian ketika manusia sudah tidak di atas alurnya. Wa yasduq 'ala dzalika qauluh, dan itu pas sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innahu la yunza'u qul aktsar ahli dzalika zaman, di mana waktu itu otak akal manusia kebanyakan sudah dicabut itu, enggak punya akal lagi. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzu bihi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa qad jaa'a anna hadhihi al-ummah, dan sebagaimana yang telah datang kabarnya bahwasanya umat ini adalah ummatun marhumah, umat yang begitu dirahmati, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat akhir zaman ini adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, ya karena dia enggak bakal diazab di akhirat ini. Wa anna Allah taala ja'ala 'adzabaha fid dunya, karena Allah taala telah mendahulukan, mempercepat azabnya di dunia. Al-fitan waz zalazil wal qatl, seperti fitnah yang menimpa, gempa bumi yang menimpa, pembunuhan yang menimpa. Fafil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Shadaqah bil Mutsanna, haddatsana Ribah bin Harith an Abi Burdah qala, berkata, baina ana waqifun fi suqi fi imarah, tatkala aku sedang ada di pasar, fi imarati Ziyad, yang pasar itu masuk di kawasan kekuasaannya Ziyad, iddarabtu bi ihda yaday alal ukhra ta'ajjuban, aku mengginikan tanganku ya karena sedang takjub. Faqala rajul min ansar, maka ada laki-laki dari Ansar berkata, qad kanat liwalidihi suhbah ma'a Rasulillah, yang dimana bapaknya itu pernah menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma ta'jubu ya Aba Burdah, dia bertanya, Aba Burdah, kamu takjub atas apa? Qultu, aku berkata, a'jabu min qaumin dinuhum wahid, aku heran terhadap satu kaum yang agamanya satu, wa nabiyuhum wahid, nabinya satu, wa da'watuhum wahid, dakwahnya satu, yaitu dakwah tauhid, wa hajjuhum wahid, hajinya satu, wa ghuswuhum wahid, jihad mereka juga satu, yastahillu ba'duhum qatla ba'din, kok bisa saling bunuh-bunuhan? Qala fala ta'jab, si laki-laki anaknya sahabat tadi berkata, jangan heran, fa inni sami'tu walidi, aku mendengarkan bapakku, akhbarani, dia mengabarkan annahu sami'a Rasulullah, dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang dia itu marhumah, disayang,
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirati hisabun wala azab. Dia di akhirat gak bakal kena hisab maupun azab. Innama adzabuha fil qatli waz zalazil wal fitan. Azabnya itu sudah dipercepat di dunia dengan pembunuhan, gempa dan fitnah-fitnah yang melanda. Wa fi riwayati an Abi Musa, dan dalam riwayat dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayang, yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati azab. Dia enggak bakal dapat azab di akhirat. Innama azabuha fid dunya. Azabnya di dunia saja. Al-qatl, pembunuhan, wal balabil, balbalah, kondisi enggak pasti, kondisi goncang, kondisi ekonomi enggak karu-karuan. Ya, kayak kondisi kita hari ini kan enggak pasti. Terus diombang-ambing oleh isu-isu yang enggak karu-karu, bikin kita resah. Nanti akan terjadi resesi, akan terjadi inflasi, akan terjadi mega, terus macam-macam isu-isu yang muncul itu membuat manusia itu resah. Padahal sebetulnya itu kalau nggak ada apa-apa. Jadi kita jadi orang itu jangan banyak dengarkan isu gitu loh. Banyak-banyak duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, HP dijauhkan. Ya kayak orang dulu ketika zaman nggak ada TV, nggak ada radio itu kan, di mana orang itu tiap hari bisa nongkrong sesama kawan-kawannya di kampung. Wah, luar biasa itu kondisi rame kampung zaman dulu itu. Ketika saya masih kecil itu enak, adem, suasana yang begitu dirindukan hari ini itu nggak ada. Manusia sudah sibuk dengan isu-isu yang dia dapatkan dari HP-HP mereka.